pemandu TOE hari ini yang akan dibawakan materinya itu oleh dua guru dari Pesantren Masyarakat Digital yang dua-duanya sama-sama keren nih. Judul-judulnya juga sangat menarik dan udah gak sabar aja nih udah pengen dengerin tentang apa tuh tentang menjadi guru pendidik sejati dan satu lagi tentang ekspektasi yang baik. Nah, gimana tuh? Oke, sebelum kita mulai, em, kita buat aturan dulu supaya acara ini bisa lancar dan kita bisa menikmati acara ini dengan baik, kita bisa belajar dengan tenang dan ada feedback yang kembali kepada kita dari waktu yang kita luangkan hari ini. Aturan yang pertama adalah yuk kita siapin gelas kosong, siapin pikiran yang terbuka, hati yang senang karena kalau belajarnya nggak senang juga jadi males gitu. Kemudian eh, yang kedua adalah aturannya ketika nanti ada yang ketika nanti yang pembicara itu sudah memulai sesinya, silakan untuk teman-teman untuk mematikan mic-nya agar kita bisa menyimak dan bisa berbicara dengan bergantian. Adapun nanti misalnya ada teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan dan memberikan saran atau mau sharing pengalamannya, itu boleh banget ketika diberikan sesinya dan boleh menggunakan fitur raise hand. Jangan sampai nanti satu ngomong semuanya ngomong. Jadi silakan menggunakan fitur raise hand-nya ketika ada yang perlu disampaikan ketika sesi pertanyaan dan sesi sharing. Dan diharapkan untuk teman-teman boleh dinyalain um, kameranya supaya kita beneran berasa gitu lagi sharingnya. Karena kalau nggak dinyalain kayak lagi ngomong sendiri gitu ya. Yang terakhir adalah aktif berdiskusi. Jadi ketika nanti misalnya ada quiz mungkin atau ada waktu sesi sharing itu teman-teman semua sangat boleh sharing pengalamannya, sharing um, cerita-cerita dan uh, banyak hal yang bisa kita diskusiin bareng-bareng. Itu aja. Sebelum kita mulai berangkat ke pemateri yang pertama, yuk kita bareng-bareng baca basmalah dan al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, alhamdulillah kita udah buka untuk TO kita yang hari ini. Kalau gitu tanpa perpanjang kata, kita langsung aja mau menuju ke materi kita yang pertama. Materi kita yang pertama insya Allah akan em, diisi oleh Ustadz Nosa. Boleh kasih emot tepuk tangannya untuk Ustadz Nosa. Oke, saya izin memperkenalkan sebelumnya Ustadz Nosa, yaitu Speaker Training of Educator hari ini, pun sebelum-sebelumnya juga sudah beberapa kali mengisi Training of Educator PMD. Sejak 2021 sampai hari ini, kemudian Ustadz Nosa juga merupakan guru hatam atau Quran teacher di PMD. Kemudian Ustadz Nosa juga merupakan Islamic storyteller dari 2024 sampai hari ini. Beliau aktif mengembangkan kisah-kisah menarik yang juga bisa jadi ajang pembelajaran yang seru buat anak-anak. Kemudian Ustadz Nosa juga merupakan mentor Ramadan for Kids GTA 2023, the Chief of Education Section ISMI Ikatan Santri Nurul Ilmi Bojonggede 2021, Sekretari of Pesantren Kilat Jagakarsa 2021, dan amil zakat di Masjid Nurul Muqaddimah 2020 hingga 2022. Oke, karena udah kenal nih, insya Allah nanti kalau mau kenalan lebih lanjut boleh
silahkan kontak langsung, tanya langsung, tanya misalnya rumahnya di mana atau lain-lainnya, belajar storytelling kayak gimana, nanti boleh tanya langsung ke Ustadz Nasa. Hari ini kita akan belajar tentang gimana sih untuk menjadi pendidik sejati dari materi yang akan dibawakan oleh Ustadz Nasa. 1 jam ke depan itu adalah waktu kita mengais waktu kita untuk mengais ilmu dari yang apa yang Ustadz Nasa berikan, dan waktu kita juga untuk bisa berdiskusi, bertanya, saling bertanya dan lain sebagainya. Ya, Ustadz Nasa, apakah sudah siap? Oke, Sudah, Bunda. baik, terima kasih Ustadz Nasa. Saya berikan waktu dan tempat kepada Ustadz Nasa. Silakan Ustadz Nasa. Eh, Terima kasih, Bunda Adibah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Tetap Semangat. semangat. Bismillah. Allahu Akbar. Oke, sebelum saya mulai, saya ada pantun nih, teman-teman. Nanti bilang cakep ya. Pergi ke pasar naik angkot. Jangan lupa beli Cakep. alpukat. Cakep. Selamat siang, teman-teman hebat. Mari belajar dengan penuh semangat. Keren. Oke, teman-teman, kita perkenalan dulu. Kenalkan, nama saya Muhammad Fadil Nosa. Alhamdulillah, saya dikasih amanah dari Yayasan Makomah Mahmuda Bogor untuk berbagi sedikit ilmu yang saya punya tentang di kegiatan pada Training of Educator Jilid 5 ini. Dan saya sangat mengapresiasi kepada teman-teman sekalian yang sudah menyisakan sedikit waktunya di sela-sela kesibukan dan di sela-sela kalau di saya ini hujan gitu ya. Terima kasih banyak yang sudah hadir. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, izinkan saya untuk ngasih slide-nya. Oke. Gini. Oke. Di sini saya mau bertanya dulu kepada teman-teman semua. Menurut teman-teman, pendidik sejati itu ya gimana sih? Yang seperti apa pendidik sejati itu? Ayo, ada yang mau jawab? Menurut teman-teman, apa sih pendidik sejati itu? Izin jawab, Ustadz Nasa. Pendidik sejati itu yang nggak cuma mendidik, tapi nggak cuma mendidik orang lain, tapi dia juga bisa mendidik dirinya sendiri. Oke, ya sejatinya benar sekali kata Bunda Adiba. Sejatinya pendidik sejati itu bukan cuma mendidik, tapi pendidik itu ya udah pendidik yang benar-benar harus belajar juga, sama seperti anak-anak murid kita. Kalau dari ini Pak Jaya, kata Pak Jaya ada dua pendidik sejati itu ini pendidik lillah atau pendidik yang mendidiknya itu karena Allah Ta'ala. Ya, terima kasih Pak Jaya sudah menjawab. Pendidik sejati itu adalah pendidik yang lillah. Oke, kita samakan saja perspektif kita. Benar kata Pak Jaya dan Bunda Adibah tentang makna pendidik sejati itu apa.
Next. Nah, sebelum kita masuk kepada pendidik sejati itu apa, kita harus tahu nih teman-teman, apa sih pendidik itu? Apa itu pendidik? Menurut Ki Hajar Dewantara, beliau adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Kata beliau, pendidik adalah orang yang mendidik dengan memberi tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak dengan maksud agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Itu adalah pengertian dari pendidik menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya. Nah, apa itu pendidik sejati? Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik sejati adalah mereka yang bisa menjadi panutan, pembimbing, dan pengarah bagi peserta didik dengan memberi keteladanan, membangun karakter, dan mengembangkan potensi anak sesuai kodrat alam dan zamannya. Di dalam dunia pendidikan, banyak orang yang bisa menjadi guru, bisa menjadi pengajar, namun tidak semua bisa disebut sebagai pendidik sejati. Perbedaan utamanya terletak pada motivasi, pendekatan, dan juga dampak yang dihasilkan. Pendidik sejati hadir dengan niat untuk melayani dan membimbing. Ia tidak melihat murid sebagai angka atau data statistik, namun sebagai individu dengan potensi dan latar belakang yang unik. Dan murid-murid ini layak untuk dikembangkan. Seperti itu. Agar menjadi anak-anak yang generasi emas lah di Indonesia maupun dalam agamanya masing-masing. Seperti itu. Oke, next. Ada lagi? 5 udah itu. Apa sih harus menjadi pendidik sejati? Nah, kenapa nih kira-kira kita harus kita harus menjadi pendidik sejati? Coba next. Inilah jawabannya. Karena yang pertama, murid itu belajar dari keteladanan bukan hanya materi, teman-teman. Pembelajaran sejati tidak hanya terjadi di ruang kelas, tidak hanya melalui buku paket atau buku teks semacamnya, atau penjelasan teori dari guru-gurunya, melainkan juga melalui pengamatan terhadap perilaku guru. Murid ini tuh sangat peka terhadap sikap, tutur kata, dan cara guru menghadapi berbagai situasi sulit. Contohnya aja, kita pernah nih, kita sebagai guru misalkan pernah ya melakukan kesalahan sedikit dari perkataan atau sikap kita pasti akan dikomen sama murid-murid kita. Nah, itu kenapa kita harus menjadi pendidik yang sejati seperti itu. Dan yang kedua adalah nilai karakter dibentuk lewat sikap guru setiap hari. Karakter murid itu nggak bisa ya dibentuk secara instan. Wah, sehari jadi. Wah, 2 hari jadi, seminggu jadi. Bahkan perlu waktu yang lama, bisa bertahun-tahun, 5 tahun, 9 tahun, 10 tahun, seperti itu. Mereka itu membangun karakter murid itu melalui proses yang panjang dan dilakukan terus-menerus. Berulang, kita ingatkan terus setiap hari seperti itu. Dan guru berperan sebagai cerminan nilai-nilai moral yang ingin ditanamkan dalam diri murid.
setiap hari dalam interaksi kecil seperti menyapa murid dengan ramah, Assalamualaikum, good morning, how are you today, seperti itu. Dalam memberikan apresiasi ketika anak sudah menyelesaikan tantangan atau bahkan ketika anak sedang mengerjakan tantangan, seperti itu. Juga menyelesaikan konflik secara bijak atau bersikap adil dalam menilai, seperti itu. Dan yang ketiga, pendidik sejati mencetak manusia bukan sekedar lulusan. Tugas utama seseorang pendidik bukan hanya memastikan muridnya lulus nih teman-teman, atau muridnya naik kelas. Namun pendidik sejati itu membentuk mereka menjadi manusia yang utuh, cerdas secara intelektual, matang secara emosional, dan tangguh secara moral. Di dunia saat ini nggak hanya butuh lulusan yang nilainya tinggi, tapi dunia sekarang ini membutuhkan lulusan atau murid-murid yang lulus dari SMA atau semacamnya, itu tuh jangan mampu, individu yang mampu bersikap, berpikir kritis, memiliki empati, dan juga mampu bekerja sama dan memiliki integritas, seperti itu. Makanya ini penting banget nih buat kita. Kenapa sih kita harus menjadi pendidik sejati gitu? Selanjutnya yang keempat adalah dampak guru sejati terasa untuk seumur hidup. Teman-teman pernah merasakan kan? Pernah ingat? Bahkan ketika kita sudah dewasa, kita pernah ingat, oh ini waktu dulu nih guru A, Pak siapa ini, beliau tuh baik banget, beliau tuh jujur banget orangnya. Itu tuh kita ingat banget ya sampai sekarang, sampai hari ini, bahkan kita umur 20-an gitu. Dan ini benar-benar balik lagi ke kita balik. Sekarang kita pasti bisa menjadi seorang pendidik sejati yang nanti akan selalu diingat oleh murid-murid kita. Seperti itu. Guru yang mengajar dengan hati, membimbing dengan sabar, dan hadir dengan ketulusan akan meninggalkan jejak yang sangat mendalam. Seperti itu. Jadi di kelas kita nggak hanya menyampaikan materi, menyampaikan ilmu, namun kita juga menyampaikan yang namanya seperti kasih sayang yang lebih, seperti itu. Itu tuh benda banget penting untuk kita supaya murid-murid kita akan merasakan guru sejati untuk seumur hidup mereka. Seperti itu. Next. Nah, di sini ada yang namanya ciri-ciri pendidik sejati. Tadi kita sudah bahas Kenapa kita harus menjadi pendidik sejati? Ya karena itu. Karena supaya kita bisa menjadi guru yang dikenang selamanya oleh murid. Kita bisa menjadi acuan kepada murid. Oh, aku harus bisa seperti Ustadz ini. Oh, aku harus bisa seperti Pak ini. Seperti itu. Dan ciri-ciri pendidik sejati yang pertama adalah empati. Pendidik sejati itu mempunyai empati dan kasih sayang. Lebih-lebih menghargai perasaan siswa. Pendidik sejati itu mampu merasakan dan memahami perasaan siswa. Apakah hari ini anak sedang sedih, atau anak sedang bahagia, atau sedang marah, itu kita harus memahami dan merasakannya, seperti itu. Dan guru atau pendidik sejati itu nggak hanya fokus pada hasil akademik, tetapi juga peduli dengan kesejahteraan mental dan juga emosional murid-murid kita, seperti itu. Dan yang kedua, dedikasi dan komitmen. Pendidik sejati mempunyai ciri-ciri berkomitmen, mempunyai komitmen terhadap kemajuan siswa. Pendidik sejati itu harus memiliki komitmen yang kuat untuk membantu siswa mencapai potensi terbaik mereka.
kita membimbing mereka, namanya misalkan mereka ada yang salah kita harus ingatkan seperti itu. Tidak hanya dalam akademik, tetapi kita juga harus membimbing atau membantu murid-murid kita untuk mencapai potensi terbaik mereka dalam kehidupan sosial dan juga dalam emosional mereka, mengolah emosional mereka seperti itu. Dan yang ketiga adalah ciri-ciri pendidik sejati itu bisa atau menjadi teladan yang baik. Pendidik sejati bukan hanya mengajarkan teori ya teman-teman. Kita tuh nggak hanya ngajarin teori ke anak-anak. Tapi kita juga menghidupkan nilai-nilai seperti kejujuran. Kita harus menanamkan kepada anak-anak itu sifat kejujuran. Kitanya juga harus lebih jujur. Dan tanggung jawab. Kita berikan tanggung jawab kepada anak-anak, kita kasih tahu tanggung jawab itu apa, dan kita praktikkan juga kepada anak-anak tanggung jawab itu seperti apa. Dan juga kerja keras. Kita sebagai guru benar-benar harus menjadi teladan untuk anak murid kita. Bagaimana yang tadi namanya kejujuran, tanggung jawab, dan juga kerja keras melalui tindakan mereka sehari-hari. Mereka menjadi contoh yang dapat diikuti oleh anak-anak murid kita, atau pendidik sejati ini bisa jadi contoh yang baik untuk murid-muridnya seperti itu. Slide next. Oke, teman-teman. Di sini ada penelitian. Penelitian itu adalah dari Organization for Economic Cooperation and Development Education. Ini adalah salah satu perusahaan ekonomi terbesar di dunia, dan ini diikuti oleh 38 negara yang berekonomi maju. Dan mereka juga mengadakan yang namanya education juga, meneliti tentang pendidikan dunia, seperti itu. Nah, penelitian mereka itu menunjukkan bahwa, nah ini nih benar sesuatu yang sangat bikin kita termotivasi sebagai pendidik gitu. Bahwa karakter guru berpengaruh lebih besar terhadap keberhasilan murid dibanding dengan metode mengajar. Gitu. Jadi kayak contoh kita sehari-hari, perilaku kita, sikap kita, caranya kita bertanggung jawab dan jujur itu tuh pengaruh banget, lebih besar malahan dari dibanding dengan metode kita mengajar seperti itu. Dan juga kita benar-benar dipaksa menjadi seorang pendidik yang sejati, yang nggak hanya menyampaikan teori atau ilmu baru saja, tapi kita harus menjadi contoh yang baik seperti itu. Nah, teman-teman, saya mau nanya nih, pernah nggak sih teman-teman bertemu seseorang yang membuat teman-teman itu merasa dilihat, didengar, dan dimengerti hanya dengan cara mereka hadir? Pernah nggak kira-kira teman-teman? Ya. Iya, pernah. Saya pernah Ustadz. Oke. Miss Minah pernah ternyata seperti itu. Nah, itulah kekuatan seseorang pendidik sejati. Jadi pendidik sejati itu yang bisa dilihat, didengar, dan dirasakan dan dimengerti oleh orang banyak seperti itu. Banyak orang yang bisa mengajar, banyak pula yang bisa mengajarkan teori dengan fasih, tapi tidak semua mampu menyentuh hati seperti itu. Jadi guru yang nyampein ilmunya cuman untuk menggugurkan kewajibannya itu berbeda dengan guru yang menyampaikan ilmu dengan hati. Selain menggugurkan kewajiban, menyampaikannya dengan ikhlas, dengan hati yang tenang, dengan kenyamanan, itu tuh bakal berpengaruh lebih besar seperti itu.
Sebelum kita masuk ke slide selanjutnya, sini saya akan bertanya kepada teman-teman, apakah kita hadir di ruang kelas hanya sebagai pengajar atau sebagai sosok yang kehadirannya menginspirasi anak murid-murid kita? Kira-kira gimana? Yang kedua, yang inspirasi. Oke. Yang hadir di kelas, masuk ke kelas itu sebagai hadirnya itu menginspirasi ya, Bunda Adiba. Nah itu tuh, alhamdulillah itu udah benar sekali. Dan ini Kak Miss Ica, Miss Aminah, semoga mencangkup dua-duanya. Nah itu mudah-mudahan kita semua bisa seperti itu. Oke, langsung next slide selanjutnya. Nah, ini dia. Sifat dan sikap pendidik sejati. Yang pertama, kita tarik alurnya ke sebelah kanan dulu ya, teman-teman. Sebelah kanan, ada yang namanya jujur. Sifat dari pendidik sejati itu harus mempunyai kejujuran yang tinggi. Karena murid-murid kita bakalan mencontohkan sifat kita. Oh, ternyata Ustadz ini jujur. Oh, ternyata Bu ini jujur. Oh, ternyata Pak ini jujur seperti itu. Dan yang kedua adalah adil. Kita harus mempunyai rasa sifat yang adil seperti itu. Dan yang ketiga adalah disiplin dan bertanggung jawab. Itulah sikap dari pendidik sejati. Dan yang keempat, kreatif dan inovatif. Kita sebagai pendidik sejati harus mempunyai kreatif yang tinggi, inovatif yang tinggi. Karena sekarang kita kan ngajar anak murid-murid kita ya. Pendidik anak murid-murid kita yang mayoritas mereka Gen Alpha. Gen Alpha udah kenal banget ya yang namanya gadget. Terus abis itu yang namanya internet seperti itu. Nah itu kita harus bisa memodifikasinya seperti itu. Yang kelima adalah ikhlas. Kita harus punya sifat ikhlas. Ketika kita menyampaikan materi, kita menyampaikan ilmu yang baru, kita harus dengan hati yang ikhlas seperti itu. Insya Allah akan banyak sekali manfaatnya untuk anak murid kita, bahkan untuk kitanya sendiri. Dan yang keenam adalah kita harus mempunyai sifat sabar dan penyayang. Dan yang ketujuh ada di sini komunikatif dan inspiratif. Kita harus bisa berkomunikatif yang sehat kepada anak-anak murid kita dan kita harus bisa menjadi inspirasi bagi anak murid-murid kita. Next. Nah, di sini. Ini ada kata-kata bijak. Di balik guru yang hebat, ada tantangan yang membentuknya menjadi luar biasa. Kalimat ini bukan sekedar ungkapan puitis, teman-teman, tetapi sebuah cerminan dari kenyataan yang dihadapi oleh banyak pendidik di lapangan. Seperti itu. Guru yang hebat bukanlah sosok yang lahir begitu aja. Kayak apa ya? Pasti akan banyak sekali menghadapi tantangan yang luar biasa. Mereka tidak terbentuk dari kenyamanan, kemudahan, atau jalan yang lurus saja. Mereka nggak akan terbentuk tuh. Pendidik sejati itu nggak akan bentuk. Atau guru yang hebat itu nggak akan terbentuk oleh jalan atau medan yang lurus aja. Nggak ada tantangan, itu nggak akan terbentuk. Justru guru yang benar-benar hebat lahir dan tumbuh dari tantangan baik dari dalam dirinya atau lingkungan sekitarnya. Jadi ketika kita melihat seorang guru yang menginspirasi, jangan hanya lihat caranya mengajar atau presentasinya yang memukau. Wah, guru ini ternyata hebat yang ngajarnya, anak-anak langsung masuk, langsung paham. Nah, itu tuh jangan melihat dari caranya aja. Lihatlah juga dari perjalanan yang dilaluinya, apa yang ditempuh oleh guru tersebut,
kegagalan yang pernah dihadapinya itu apa aja, dan keberanian yang terus menyala dalam dirinya untuk mengajarkan ilmu yang baru kepada anak-anak murid. Seperti itu. Next. Nah, ini dia. Tantangan menjadi pendidik sejati. Pertama, tantangannya itu ada perkembangan teknologi dan digitalisasi. Kemajuan teknologi telah mengubah cara belajar, cara mengajar, dan berinteraksi. Kita sekarang di zaman modern ini dengan anak-anak itu tuh kita nggak bisa mengajarkan kepada anak-anak dengan metode yang ya menceramah atau apa, itu kita nggak bisa. Kita harus bisa memaksimalkan yang namanya teknologi dan digitalisasi. Itu adalah tantangan kita nih. Dan kita harus melek gitu. Harus melek dengan yang namanya teknologi di zaman sekarang. Yang kedua, kurangnya motivasi dan minat belajar anak. Nah, ini nih. Banyak anak yang kehilangan semangat belajarnya karena sistem pendidikan yang terlalu berorientasi pada nilai. Di sekarang itu banyak instalasi pendidikan yang fokus kepada nilai murid, seperti itu. Tapi nggak fokus kepada perkembangannya dari waktu ke waktu. Atau misalnya bagaimana, terus nilai apa pengelolaan emosional itu nggak dinilai sama sekali. Nah, itu kita jangan sampai menjadi guru yang seperti itu. Karena level materi dengan kehidupan nyata atau karena distraksi digital. Nah, sekarang eh, anak-anak banyak banget ya yang main HP itu nggak cukup 1 jam. Bahkan mereka bisa menyolong-nyolong waktu main ke warnet gitu. Terus abis itu main PS, terus abis itu ke rumah temennya yang bilang ke orang tuanya bahwa aku mau ngerjain kelompok ya mah, aku mau ngerjain kelompok ya apa, nggak taunya main HP di rumah temennya, main handphone, split bill buat main PS, kan itu banyak ya yang terjadi, kita kan nggak tahu seperti itu. Makanya ini nih tantangan kita untuk menjadi seorang pendidik yang sejati. Yang ketiga, kurangnya dukungan dari lingkungan. Nah, ini bahaya juga teman-teman. Jadi kita kan sebagai guru nanti kita juga bisa sebagai jadi orang tua ya ketika di rumah. Nah, kita harus menjadi orang tua yang benar-benar mendukung anak-anak kita. Jangan menjadi orang tua yang menjadikan sekolah itu sebagai bengkel ya. Kita menyekolahin anak untuk diperbaiki, sampai di rumah rusak lagi. Di sekolah diperbaiki, sampai rumah rusak lagi. Terus seperti itu jangan dilakukan. Lingkungan yang kurang mendukung seperti keluarga yang tidak peduli pendidikan. Nah, ini bahaya sekali teman-teman. Kita harus melek yang namanya pendidikan. Pendidikan itu penting. Investasi yang sangat bermanfaat bagi masa depan adalah pendidikan untuk anak-anak kita. Seperti itu. Komunitas yang tidak ramah, ada aja nih teman-teman dari anak-anak kita yang main. Wah, emang sih dari pandangan kita anak kita nih baik. Tapi ketika di luar kita nggak tahu nih anak-anak kita berinteraksi dengan siapa aja, dengan teman yang kayak gimana, itu kita nggak tahu. Dari itu makanya harus kita dukung dan kita rangkul sebagai pendidik dan juga nanti sebagai orang tua. Dan yang keempat adalah krisis moral anak. Harus informasi yang bebas, tayangan yang tidak mendidik. Kalau yang lagi viral itu apa sih, anomali-anomali ya. Nah, itu kan
orang mendidik ya, itu tuh mereka bebas banget aksesnya gitu, di mana aja bisa, kapanpun bisa, kayak apapun bisa. Kayak misalkan mereka lagi kerja kelompok ternyata sama temennya kayak gitu. Dan kurangnya keteladanan dalam kehidupan sehari-hari membuat banyak anak yang mengalami krisis moral. Sekarang tuh banyak banget teman-teman yang kita tuh kurang teladan, kurang keteladanan ya. Tokoh-tokoh yang meneladani itu kita kurang di lingkungan sekitar kita. Ada aja, misalkan contohnya, mohon maaf, tokoh-tokoh agama yang bukannya menyampaikan informasi untuk anak-anak ya, untuk anak-anak yang bisa didengar, bisa dilihat, bahkan dicontoh untuk anak-anak, itu sampai ini bukan yang baik, malah yang buruk. Akhirnya dicontoh seperti itu. Nah, emang salah satu tokoh agama ini tahu nih, kalau ini berdampak banget kan enggak gitu, itu bahaya banget. Seperti itu, makanya itu tantangan kita sebagai pendidik sejati. Seperti itu. Next. Lagi. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Nah, kira-kira bagaimana nih cara mengatasinya? Coba next, jawabannya ada di slide selanjutnya. Nah, yang pertama, kita sebagai pendidik sejati harus terus belajar dan melek teknologi. Benar tadi yang dikatakan oleh Bunda Adiba, pendidik sejati itu adalah pendidik yang ingin belajar. Bukan hanya mengajar, tapi belajar juga. Nah, kita juga seperti itu. Kita harus belajar. Kita harus belajar, harus menambah wawasan dalam diri kita. Lalu baca buku atau segala macam. Sekarang kan internet juga bebas ya. Internet gampang diakses gitu. Kita juga bisa lihat dari Google atau semacamnya, atau buku-buku yang digital seperti itu. Dan kita juga harus melek teknologi. Anak-anak itu lebih masuk ya, apalagi Gen Alpha. Gen Alpha itu lebih masuk ketika gurunya itu mengajar mengajar menggunakan teknologi. Itu lebih masuk tuh mereka. Mereka tuh malah lebih bosen ketika gurunya itu ceramah dengan metode ceramah atau apa. Itu mereka lebih bosen seperti itu. Dan kedua adalah jadi teladan yang nyata. Nah, kita nih harus menjadi teladan yang nyata, teman-teman, sebagai seorang guru, dari sikap kita, sifat kita. Kita tuh benar-benar harus jadi teladan bagi mereka. Misalkan kita kan punya sosmed atau apa. Nah, itu bisa kita bagikan lewat sosmed kita. Nanti kan anak-anak juga sama tuh. Anak juga punya sosmed. Mereka mungkin bisa ngelihat, oh, Ustadz ini ternyata, misalkan Ustadz ini ternyata suka ngaji di mana-mana, suka main hadro, bisa seperti itu. Nanti anak bisa termotivasi. Oh, aku jadi seperti, biar aku mau jadi kayak Ustadz nih. Ustadz Ustadz ini bisa main hadro kayak gitu. Itu tuh kita harus menjadi teladan yang nyata. Nggak hanya di sekolah, tapi di luar sekolah juga kita harus menjadi teladan yang nyata. Seperti itu. Yang ketiga, kita harus memahami karakter generasi murid kita. Generasi kita yang kita ajarkan, misalkan kita dosen, berarti dosen itu mayoritas generasi kita Gen Z ya, gitu. Dan kalau misalkan kita guru SD, guru SMP, gitu, SMA, yang kebanyakan ada yang Gen Z, ada yang Gen Alpha, seperti itu. Kita harus memahami karakter mereka. Mereka kira-kira nih bisa diajarin tuh pakai cara metode apa, gitu. Mayoritas di kelas mereka tuh bisa mengajarkan pakai metode apa. Mereka itu cerdas apa, cerdas kata atau cerdas nada atau bahkan nestik gitu. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah melakukan diferensiasi pengajaran.
Presensi mengajar adalah pendekatan dalam proses pembelajaran. Mana guru menyesuaikan cara mengajar, materi dan penilaian berdasarkan perbedaan kebutuhan, kemampuan, minat, dan gaya belajar masing-masing siswa. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar setiap siswa baik yang cepat memahami maupun yang membutuhkan lebih banyak waktu tetap bisa berkembang secara optimal dalam pembelajaran. Seperti itu. Next. Nah, ada kata-kata juga sih. Kata-kata bijak. Pendidik sejati itu menginspirasi, bukan hanya memberikan informasi. Jadi, kita sebagai pendidik itu, yuk sama-sama kita menjadi pendidik yang menginspirasi teman-teman. Bukan hanya kita memberikan informasi aja di dalam kelas, tapi kita harus juga menginspirasi pada anak-anak murid kita. Seperti itu. Kita yuk sama-sama kalian yang ada di mungkin ada di Jawa Tengah sekarang lagi nonton atau ada di Sulawesi atau ada di Depok atau ada di Pulau Seribu atau ada di pulau-pulau di luar Pulau Jawa, yuk sama-sama kita menjadi pendidik yang menginspirasi, bukan hanya memberikan informasi. Kita sama-sama menaikkan value pendidikan di negara kita ini gitu. Kita udah capek dengan pendidikan kita yang sekarang ini, makanya dari kita bisa mengubahnya insya Allah seperti itu. Next. Oke, Markidis. Mari kita diskusi. Bunda Adibah, silakan yang mau bertanya atau mau sharing-sharing pengalamannya boleh diangkat tangannya. Pakai Oke, terima kasih raise Ustaz hand. Nusa. Iya, betul. Tadi kita masih ada waktu 13 menit, teman-teman, untuk melakukan diskusi untuk teman-teman yang mau cerita-cerita, mau juga bertanya ke Ustaz Nusa. Boleh banget dipakai fitur raise hand-nya dan boleh nyalain mic-nya ketika sudah dipersilahkan. Oke, kalau gitu saya dulu deh, Ustaz Nusa. Oh, ada Miss Ica. Boleh Miss Ica dulu deh. Silahkan Miss Ica. Oke, makasih banyak Bunda Diba kedengaran ya. Em, Tadi berarti boleh sharing ya, dan juga boleh nanya. Kalau nanya, saya mau tanya satu hal, Ustaz. Tadi kan ngomongin tentang masalah komunikasi sehat ya. Jadi pertanyaan saya itu, apa sih sebenarnya tanda kalau misalnya komunikasi kita sama anak itu udah nggak sehat? Gitu. Jadi ciri-cirinya apa sih kalau kan bisa jadi kita nggak sadar ya, tapi yang mau saya tanyain apa sih sebenarnya ciri-cirinya atau tanda kalau misalnya komunikasi kita sama anak itu sebenarnya udah nggak sehat. Itu pertanyaannya. Nanti semoga bisa dijawab. Kemudian kalau yang kedua kalau tadi diskusi, jadi pendidik sejati itu kan tadi utamanya banget teladan ya. Nah, saya mau sharing aja. Jadi saya punya dosen namanya itu Pak Umam. Nah, Pak Umam ini sebetulnya waktu itu ngajarnya itu speaking waktu saya kuliah. Nah, ngajarnya ini sebenarnya kayak orang ngajar doang aja. Maksudnya kayak ya udah beliau tuh masuk dan sesuai banget sama apa yang seharusnya diajarkan gitu. Mungkin sebagian mahasiswa tuh pasti mikirnya sangat-sangat tekstual gitu ya. Tapi malahan kalau menurut saya yang paling membekas dari ajarannya beliau itu bukan yang diajarin secara teknis di kelas gitu loh. Gimana cara speakingnya. Malahan yang membekas itu adalah kayak gimana beliau itu nggak banyak ngomong, tapi datangnya nggak pernah telat sama sekali gitu. Habis itu yang kedua, beliau itu apa ya sangat-sangat adil sama mahasiswanya dan di zaman itu saya tuh kenal rubrik penilaian itu
dari beliau gitu. Jadi beliau itu sangat terbuka sama mahasiswanya, kayak saya bakal ngasih nilai kamu A kalau kamu gini, kalau B kalau kamu begini, kalau C kamu begini gitu. Dan itu benar-benar dilakukan sama beliau itu. Jadi nggak banyak, beliau juga jarang banget ngomongin kehidupan pribadinya beliau gitu. Ketika misalnya ada mahasiswa yang kepo sama kehidupan pribadinya, karena beliau itu suami istri, ngajarnya di kampus yang sama gitu. Jadi kita tuh tahu istrinya. Kadang-kadang kan kita suka iseng ya, kayak mahasiswa ini pengen tahu dulu ketemunya gimana sih Pak, gitu-gitu segala macam. Nah, yang paling saya suka dari guru ini adalah kita tuh sama sekali nggak pernah tahu ceritanya, dan mungkin itu yang secara nggak langsung beliau itu ngedidik kita bahwa kayak kita ini punya batasan, dan beliau itu benar-benar ngejaga itu banget kayak gitu. Dan salah satunya juga beliau itu salah satu yang ajak untuk tidak bersentuhan dengan lawan jenis ya, karena waktu di zaman saya itu walaupun kita Universitas Islam, ada juga nih dosen-dosen yang juga dalam tanda kurung ustadz lah gitu ya, tapi ketika mahasiswanya salim tuh masih kena tangan gitu. Jadi mungkin 4 ya tadi ya, poin yang beliau tidak sengaja ajarkan, tapi itu sangat-sangat melekat di saya gitu. Yang saya ingat malah 4 ini, kayak satu, beliau itu selalu on time. Yang kedua itu beliau itu sangat adil dalam melakukan penilaian. Yang ketiga itu beliau selalu punya batasan tentang dirinya pribadi dan juga kehidupan profesionalnya. Sama yang keempat itu tadi ya mungkin menjalankan syariat Islam dengan sangat baik gitu. Itu aja Ustadz Nosa gitu. Saya masih ngefans banget sama beliau sampai detik ini gitu. Makasih banyak. Oke, terima kasih Miss Ica untuk pertanyaan dan sharingnya. Dan benar sekali ya teman-teman, ternyata sampai usia sekarang kita masih ingat sama guru yang ngajarin kita secara nggak langsung ya, ngajarin bagaimana beliau jujurnya, bagaimana beliau tanggung jawabnya, bagaimana beliau ketepatan dalam waktunya, waktu itu. Itu benar-benar banget kita ingat ya. Nah, itu bisa tuh kita balik yang tadi dari ceritanya Miss Aminah, kita balik. Nah, kitanya yang seperti itu. Kitanya yang jadi motivasi buat murid-murid kita. Itu pasti kita bisa seperti itu. Dan tadi untuk pertanyaan Miss Ica, apa sih tanda-tanda komunikasi tidak sehat ya? Tanda-tandanya apa di antara murid dan guru? Seperti itu ya, Miss ya? Oke. Tanda-tandanya yang pertama adalah tidak komunikasi yang tidak sehat antara guru dan murid itu adalah bahasa yang tidak jelas atau berbelit-belit. Guru menggunakan istilah atau kalimat ya, atau kalimat yang sulit dipahami gitu. Ketika lagi menerangkan sesuatu pelajaran, ini nih yang tadi saya bilang, kita tuh harus harus tahu kita lagi ngajar anak murid kelas berapa, dan terus kepribadian mereka tuh seperti apa, itu kita harus tahu. Jadi sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita harus sesuai gitu, ngajarinnya sesuai kayak perkataan kita atau apa. Dan yang kedua adalah guru tidak memberikan respon terhadap pertanyaan atau komentar siswa. Jadi kalau ada siswa yang nanya, kita sebagai guru kayak diem aja gitu. Atau misalkan emang kalau kita nggak tahu nih jawaban mereka apa, kita benar-benar kasih tahu. Nanti ya, Mbak nanti Ustadz baca lagi deh. Nanti kalau misalkan Ustadz udah nemu dari buku mana, nanti kasih tahu jawabannya apa ya gitu. Jadi sebisa mungkin kita tuh nggak menghindar ya, tidak menghindar dari pertanyaan mereka, murid-murid kita. Karena dengan bertanya berarti otak mereka itu bekerja seperti itu, dengan cara bertanya seperti itu. Dan yang terakhir adalah guru tidak memberikan evaluasi dan konstruktif. Oke gitu. Jadi siswa itu nggak tahu bagaimana caranya memperbaiki ketika dia lagi salah nih.
Misalkan kayak murid kita ada yang telat. Nah, kita itu eh, kita tuh nggak ngasih tahu, kita nggak ngevaluasi, kita diemin aja nih. Nah, ini nih nggak sehat nih. Jadi komunikasi kita dengan guru tuh udah nggak sehat seperti itu. Harusnya yang kita lakukan ketika anak murid kita melakukan kesalahan, baik perkataan maupun tindakan, di hari itu, di detik itu, kita sebagai yang dengar atau melihat atau dikasih tahu dari teman-temannya, kita langsung langsung ngobrol lah, ngobrol empat mata sama anak tersebut, kita omongin maksudnya apa. Misalkan anak ini ngomong yang tidak sewajar seusia mereka, kita tanya, maksudnya apa kamu ngomong seperti ini? Terus tujuannya apa? Dan artinya tuh apa? Emang kamu tahu nggak? Nah, seperti itu. Bahkan sekarang tuh banyak anak-anak yang asal ngomong ya, asal ngomong aja ngikutin temennya gitu. Seperti itu. Nah, jadi komunikasi yang nggak sehat, ciri-cirinya di antara guru dan murid itu adalah kayak kita sebagai guru ngejelasin ke murid ini kurang apa ya, bahasanya nggak sesuai, terlalu tinggi. Nah, itu nggak baik seperti itu. Dan kayak yang tadi itu yang saya kasih tahu. Jadi kalau misalkan anak ada masalah atau melanggar sesuatu, itu pentingnya kita harus tegur, kita kasih tahu kalau ini tuh salah gitu. Dan kita kasih tahu yang benar tuh yang mana, seperti itu. Terima kasih Miss Aminah pertanyaannya. Boleh Bunda Dibah? Oke. Ada satu lagi nih pertanyaan dari Ustadz Jaya. Jadi, kan ada ya pendidik yang pindah haluan. Misalnya ganti profesi atau pindah tempat kerja dan lain sebagainya. Apakah pendidik itu belum ikhlas atau mungkin ada faktor lain? Gimana nih Ustadz Musa? Silahkan boleh dijawab. Apaan sih ini? Iya tuh. Aduh, ini pindah. Pertanyaan dari Pak Jaya. Kan ada pendidik atau guru yang pindah haluan ya, misalkan ganti profesi atau pindah tempat dan lain-lain. Apakah pendidik itu belum ikhlas atau ada faktor lain? Ya, itu Ustadz, Pak Jaya. Jadi guru ini atau pendidik ini berpindah ya satu haluan. Misalkan tadinya guru jadi pindah ke yang lain. Nah, tadi yang saya bilang, jadi pendidik sejati itu nggak gampang gitu. Kita harus tahu nih yang namanya step by step gitu. Kita jadi pendidik itu, pertama tuh kita harus jadi aden yang baik. Terus, kita harus belajar juga kita menyampaikan supaya tadi saya bilang supaya komunikasi kita dengan anak murid kita sehat gitu. Fine fine aja seperti itu. Dan kalau misalkan pindah dari tempat tempat yang lain, apakah itu belum ikhlas? Bisa jadi ustadz gitu. Kayak ini balik lagi ke kepribadian kita masing-masing seperti itu. Dan itu saya bilang ciri-ciri pendidik sejati itu pendidik apa namanya dapat atau menanamkan sifat ikhlas, sabar dan jujur di dalam dirinya seperti itu. Ustaz. Itu tantangan harus dihadapi karena guru yang benar-benar bagus, guru-guru yang benar hebat itu enggak jalannya nggak mulus-mulus aja Ustaz, tapi ada tantangan, tantangan dan segala macam gitu kayak ya dari dirinya sendiri atau bahkan dari lingkungannya seperti itu. Gitu Pak Jaya. Bunda Dibah. Oke, ada satu lagi nih Ustadz Nusa terakhir ya. Karena waktu kita sudah hampir habis. Oke, dari Bunda Kamil. Bagaimana peran orang tua dalam membantu pendidik sejati? Bagaimana peran orang tua dalam membantu pendidik sejati? Peran orang tua, Bunda, dalam membantu pendidik sejati adalah yang tadi yang saya kasih tahu di dalam slide tadi. Coba admin boleh ditayangin slide. Nih, slide yang
10. Nah, ini. Jadi, Bunda, peran orang tua dalam membantu pendidik sejati itu adalah seperti ini. Anak-anak di zaman sekarang itu kurangnya dukungannya dari lingkungan sekitar. Seperti dari keluarga yang tidak peduli dengan pendidikan atau bahkan teman-teman di sekitar lingkungan rumahnya yang benar-benar membuat mereka itu anak-anak seperti apa ya? Malahan jadi jauh banget gitu dari ekspektasi kita sebagai orang tua. Nah, perannya orang tua di sini adalah sama-sama meluruskan atau sama-sama satu tujuan dengan sekolah yang anak ini bersekolah di mananya. Jadi itu. Jadi kayak menyamakan lah, menyamakan perspektif pendidikan, kayak aturannya atau segala macam itu ke anak-anak murid di rumah juga, ke anak-anak di rumah juga seperti itu. Dan jangan sekali-kali tadi menjadikan sekolah itu sebagai bengkel. Jadi anak-anak kalau ke sekolah jadinya bagus. Nah, tapi pas keluar dari sekolah pas liburan atau pulang malahan anak-anaknya benar-benar yang membuat orang tuanya pusing atau segala macam itu tuh Bunda. Jadi peran orang tua itu adalah sama-sama mengingatkan anaknya, terus benar membimbing juga anaknya di rumah seperti itu. Mendengarkan anaknya seperti kayak tadi gimana sih di sekolah belajar apa seperti itu dan peduli juga terhadap anak-anak pada pendidikannya. Seperti itu, Bunda Sofi. Baik Ustadz, terima kasih banyak ya. Oke, terima kasih Ustadz Nusa. Dan pertanyaan-pertanyaan kerennya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah aktif. Saya juga mau sedikit sharing nih sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya tentang pendidik sejati. Tapi dari POV murid ya, saya sebagai murid, saya tuh pernah ketika SMP, saya tuh sering banget kayak ngomenin guru saya, kayak, ah guru ini mah gini, 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 dan lain sebagainya. Tapi ketika saya pindah ke SMA gitu ya, ketika saya nyampe di jenjang SMA, pindah sekolah, saya nemuin guru, dan setelah 1 tahun, saya tuh ngerasa kok saya gak pernah kesel ya sama guru-guru, beberapa guru di sini gitu. Kok saya nggak pernah ngeluh-ngeluh gitu, nggak pernah ngomongin hidup mereka. Kenapa? Kok saya nggak pernah ngomenin hidup mereka, dan setelah saya belajar dan memperhatikan gitu ya, di pesantren saya akhirnya sadar kalau misalnya ada, selain menjadi guru di kelas gitu ya, beliau itu menjadi guru yang dalam kehidupan itu bisa jadi teladan gitu. Jadi kayak kita tuh belajar nggak cuma dari ilmu yang mereka kasih di kelas, tapi juga dari bagaimana mereka melakukan hidupnya gitu. Oh ternyata beliau tuh gini gini gini. Dan akhirnya kita tuh jadi kayak nggak punya celah untuk um, ngomen gitu. Atau ada juga kalau menurut saya kadang tuh kita nggak sejalan gitu antara apa yang disampaikan sama yang dilakukan. Nah, guru-guru yang saya temukan di SMA itu, alhamdulillah beliau-beliau itu sangat sesuai gitu apa yang mereka ajarkan dengan apa yang mereka lakukan, dan itu tuh bikin saya ngerasa oh ternyata eh, nggak cukup gitu kita baik sebagai guru hanya di dalam kelas gitu, karena kita sebagai murid juga pasti kayak sama ya kayak tadi Miss Ica kepo sama kehidupan pribadi guru, dan akhirnya ketika kita tahu misalnya ketika karena di pondok gitu ya, jadi sedikit banyak kita tahu lah, tapi ternyata pun ketika kita tahu beberapa hal dari kehidupan pribadi guru-guru itu, kita tetap nggak punya spot untuk komen karena ternyata beliau-beliau ini benar-benar serius gitu menjadi pendidik dan mendidik dirinya juga. Jadi apa ilmu yang disampaikannya itu juga eh, dibawakan langsung oleh adabnya, oleh akhlaknya di dunia nyata itu. Itu semoga bisa jadi penyemangat ya untuk kita bisa jadi
pendidik sejati yang nggak cuma mendidik orang lain, tapi juga mendidik diri sendiri. Oke, keren banget Ustadz Nosa, terima kasih. Kita lanjut aja ke pembicara selanjutnya, ada Bunda Winur. Bunda Winur sudah siap? Insya Allah siap. Oke, oke, sambil nunggu slide-nya, saya ada yang kita kelewat. Ustadz Nosa, boleh kasih sedikit closing statement sebelum kita pindah ke Bunda Winur. Oke, Bunda Diba, masih banyak. Closing statement dari saya untuk kita semua, menjadi pendidik sejati bukan hanya soal mengajar, tapi juga membentuk masa depan ya. Sebagai pendidik, kita memiliki kesempatan yang luar biasa untuk mempengaruhi kehidupan siswa, untuk tidak hanya memberikan pengetahuan, tapi juga menanamkan nilai-nilai dan membimbing mereka sepanjang hidup mereka. Dedikasi, empati, dan keteladanan adalah kunci untuk mencapai hal itu semua. Mari kita sama-sama berkomitmen untuk menjadi pendidik yang bukan hanya menginspirasi, tapi juga membentuk generasi yang lebih baik ke depannya. Karena dalam setiap langkah kita ada dunia yang sedang dibentuk. Dan dalam setiap siswa ada potensi luar biasa yang menunggu untuk ditemukan. Seperti itu. Dan dari saya adalah kita menjadi pendidik itu bukan, jadilah pendidik yang menginspirasi, bukan cuman menyampaikan informasi seperti itu. Dan untuk orang tua di luar sana, peran-perannya juga sangat penting sekali karena anak-anak sama juga seperti kita di sekolah, mereka melihat orang tuanya itu juga sebagai pendidik. Nah, maka daripada itu, yuk kita sama-sama menanamkan nilai moral atau keteladanan yang baik untuk anak-anak kita semua, untuk menjadi anak-anak yang hebat di masa depan nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ustadz Nosa. Selanjutnya kita mau ke pembicara yang kedua, yaitu Bunda Winur. Oke. Bunda Winur ini udah siap ya Bunda Winur? Oke. Oke, Bunda Winur ini bagian tata usaha di PMD dan sudah bergabung dengan pesantren masyarakat digital sejak awal, bahkan dari sebelum jadi PMD itu udah jadi bagian sampai hari ini, Masya Allah. Oke, hari ini kita bakal belajar tentang Pygmalion Effect, tentang membangun ekspektasi positif. Menarik banget nih, saya kayaknya belum pernah dengar tentang ini, jadi kita siapin lagi gelas kosongnya, kita siapin lagi hati yang senangnya, supaya bisa mendengarkan ini, supaya bisa menerima ilmu ini dengan baik. Oke, jadi sedikit profil tentang Bunda Winur. Bunda Winur adalah speaker training of educator dari 2021 sampai hari ini. Kemudian Bunda Winur juga merupakan salah satu dari penulis dalam Decade Pandemi COVID-19 di tahun 2020. Bunda Winur juga merupakan second speaker kelas parenting YMM 2022
dan juga merupakan administration staff di Yayasan Makomamah Muda Bogor dari tahun 2019 hingga hari ini. Oke. Izin saya ingatkan lagi tentang aturan kita. Yang pertama yaitu tadi siapkan gelas kosongnya yang tadi disimpan, udah disimpan. Kita siapin lagi gelas kosong yang lain untuk menerima ilmu baru lagi dari Bunda Winu. Kemudian jangan lupa untuk teman-teman diharapkan untuk di-mute mic-nya, dimatikan karena kita mau mendengarkan. Sekarang kita bertugas untuk menjadi pendengar dan gunakan fitur raise hand ketika di sesi diskusi atau ketika ingin melakukan tanya jawab. Dan diharapkan untuk teman-teman boleh banget untuk aktif berdiskusi. Oke. Oke, Bunda Winu, ready? Insya Allah ready. Oke. Kalau teman-teman, are you ready? Ready. Yes, I am ready. Oke, sip. Langsung aja waktu dan tempat saya persilakan Bunda Winur. Terima kasih buat teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Masih semangat nggak sih nih setelah dari yang Ustadz Nasa tadi langsung beralih ke saya? Masih Ya, dong. harus dong, harus Masih. semangat dong ya. Bahasannya kita sekarang lebih agak nyerempet-nyerempet dikit sama Ustadz. Masih ada sambung-sambung dikit dari Ustadz Nasa. Dan juga kebetulan banget saya juga baru, ternyata sedikit sama. Jadi yang kita bahas nih agak-agak sedikit apa sih Pygmalion gitu ya. Belum tahu tuh Pygmalion effect itu sebenarnya tuh apa gitu kan. Masih asing didengar karena ini merupakan suatu istilah dari psikologis seorang gitu. Jadi Pygmalion itu sebenarnya udah ada, sebenarnya di kita tuh udah ada motivasi diri sebenarnya lebih seperti itu. Jadi yang kita bahas tentang efek Pygmalion itu adalah next, boleh di slide deh, boleh dibuka sudah. Oke, apa sih Pygmalion? Yuk kita bahas sekarang. Oke, next. Oke, Pygmalion effect itu adalah sebuah fenomena psikologi yang menjelaskan bahwa semakin baik ekspektasi yang diberikan atau ekspektasi yang diterima seseorang, maka akan semakin baik pula performa orang tersebut. Masih bingung nggak sih? Apa sih, kayak gimana sih? Ada masih bertanya, apaan itu? Oke, jadi istilah dari Pygmalion effect itu sebenarnya itu datang dari satu mitologi Yunani. Jadi Pygmalion itu seseorang, dia itu seorang pemahat yang bagus banget pahatannya. Nah, pada satu hari dia memahat seorang perempuan cantik. Nah, pada saat itu dia memang lagi kesepian dan dia berharap bahwa patung pahatnya dia itu akan berubah menjadi manusia dan benar-benar hidup. Tapi itu hanya mitologi ya, hanya sebuah cerita dari Indonesia, dan harapan itu pada suatu hari itu terwujud. Nah, kok bisa sih? Kenapa bisa ya? Kenapa bisa si patung tersebut menjadi manusia sesuai dengan harapan? Jadi Pygmalion effect itu definisi bahwa fenomena psikologis yang menjelaskan semakin baik ekspektasi yang diberikan atau yang diterima, maka semakin baik pula performa individu tersebut. Jadi seperti halnya merupakan self-fulfilling prophecy, yaitu keadaan di mana harapan seorang individu mengarah terhadap usaha dalam mewujudkan harapan tersebut. Jadi memberikan efek umpan balik yang sifatnya menuntut dan mendukung apa yang jadi harapan kita
ke anak tersebut atau apa yang menjadi harapan kita pada orang tersebut, kita memberi dukungan, kita menuntut sepertinya kamu bisa deh kalau kayak gini. Jadi lebih memotivasi uh, seseorang tersebut untuk lebih meningkat lagi apa ya semangatnya gitu loh. Misalnya kayak seorang guru percaya bahwa anak ini bisa loh, anak ini bisa loh untuk bangkit mendapatkan nilai misalnya kalau di PMD mungkin bukan nilai ya, lebih ke adab yang lebih baik, adab lebih baik untuk bersikap lebih baik kepada orang tua atau bisa kita bisa memotivasi, kita bisa lebih ke coaching. Kalau menurut kamu akan ini lebih baik kah atau gimana? Biasanya kita pernah waktu itu sedikit coaching dari Pak Yuda. Nah, itu bisa menjadi self-fulfilling prophecy, harapan-harapan dari kita yang disampaikan ke personal itu, ke anak murid, anak didik kita. Ya, jadi mereka bisa menuntaskan suatu pekerjaan atau mereka bisa memenuhi ekspektasi yang kita mau. Oke, next. Nah, dalam konteks Islam, benar nggak sih? Dalam konteks Islam, Pygmalion kan dari Yunani ya, itu tidak ada satu konteks Islamnya. Jadi mungkin dalam konteks Islam itu akan lebih ngena lagi, itu ada banget di situ apa ya sebuah apa ya ayat-ayat Al-Quran di Al-Quran tuh ada untuk motivasi kita untuk mengekspektasi lebih untuk setiap orang-orang yang kita harapkan untuk lebih maju lagi. Oke, next. Nih, dalam Islam nilai-nilainya ada prinsip dan nilai. Terus di dalam Islam tuh harapan yang baik. Berarti Islam mendorong umatnya untuk memiliki harapan yang baik dan positif terhadap dirinya dan orang lain. Terus kemudian dukungan dan motivasi orang tua, guru, atau pimpinan, ketua yayasan, kepala sekolah itu bisa mempengaruhi anak-anaknya, karyawannya, stafnya untuk memberikan dukungan dan motivasi positif. Terus dengan kata-kata yang baik dapat mempengaruhi perilaku dan hasil-hasil yang memuaskan untuk kita. Oke, next. Jadi menurut next. Oke, seperti halnya dikatakan dalam Al-Quran bahwa pada hamba-hambaku hendaknya mereka mengucapkan perkataan yang baik. Nah, sesungguhnya setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka dan sungguh setan adalah musuh yang nyata nyata bagi manusia. Nah, kemarin saya baru banget webinar tentang apa ya belief system. Belief system itu suatu kepercayaan diri. Maksudnya emang karena lebih ke mindset seseorang. Jadi kemarin saya itu ikutan webinar dengan namanya judulnya sih Tirakat Istri untuk Sukses seorang istri untuk suami dan ibu untuk anak gitu. Nah, di belief system itu udah ada mindset yang harus diubah dari seorang ibu untuk anaknya, dari seorang istri untuk suaminya. Jadi semuanya itu berasal dari seorang ibu. Nah, di sekolah itu bisa terjadi di guru. Guru memiliki mindset positif untuk anak muridnya, untuk bisa lebih baik lagi, bisa belajar lebih baik, bisa memiliki adab yang lebih bagus lagi. Itu tuh muncul di seorang ibu. Kenapa harus mindset? Kenapa harus di belief system dahulu? Karena
itu ada satu namanya law of attraction. Jadi law of attraction itu eh, apa ya? Satu pikiran positif. Jadi kalau kita punya hal yang positif, kita punya pikiran-pikiran positif, terus alam semesta universe itu bakal ngebalikin lagi ke kita itu positif. Afirmasi di awal gitu kan. Kita bangun tidur nih, afirmasi awal kita positif. Nah, makanya alam-alam semesta maksudnya yang semua universe-nya kita tuh bahkan balik lagi ke positif, positif pada diri kita. Tapi kalau di Quranik, di Quranik law of attraction itu sama. Jadi lebih ke apa ya, alam semesta itu bertasbih kepada Allah, terus mereka hidup. Jadi alam semesta hidup dan dia bertasbih kepada Allah, kita pun bertasbih kepada Allah, dan Allah akan mengembalikan semua dengan hal yang positif lagi. Kita berprasangka baik sama Allah di pagi hari, misalnya bangun tidur, terus kemudian akan menjadi satu dikembalikan lagi sama Allah dengan hal yang positif. Nah, itu ekspektasi yang kita bisa lakukan untuk anak-anak, kita bisa memotivasi untuk anak-anak, bisa mungkin dari pagi hari kita bangun tidur, setelah doa bangun tidur kita, ya Allah, semoga hari, ya tidak semoga, ya Allah, pasti hari ini Allah akan membantu aku untuk mengajar, mendidik anak-anak untuk menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Oke, next. Ini yang tadi saya bilang, dengan kata lain sunatullah bahwa alam semesta itu hidup dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita memiliki hal-hal positif, pikiran positif dan selalu berprasangka baik kepada Allah, maka Allah akan mengembalikannya dengan kesuksesan, dengan ke apa ya, dengan kebahagiaan untuk umat tersebut. Oke, next. Oke, next admin. This is the last sebenarnya. Saya suka banget dengan satu satu ayat ini. Jadi dialah yang menjadikan bumi untuk kamu mudah jelajahi, dan jelajahilah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian rezekinya, dan kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Jadi ini diusahakan dibaca, maksudnya diniatkan di pagi hari setelah kita bangun tidur, setelah doa bangun tidur, kita meniatkan kepada Allah, ya Allah, aku yakin misalnya, ya Allah, saya yakin Allah pasti bantu, memudahkan, membantu hari ini, membantu misalnya suami saya, membantu anak saya dalam belajar hari ini. Itu merupakan suatu Pygmalion effect dari pagi. Nah, nanti akan menjadi apa ya, rotasi, akan menjadi kembali ke kita tuh, akan menjadi lebih positif lagi, kita akan menjadi lebih baik lagi. Oke, itu terus ada lagi nih, kemarin saya sempat dapat insight, dapat satu rumus. Kalau kemarin tuh bilangnya IMC, saya sebelum sempat nulis juga kemarin. Ada IMC kuadrat, itu Einstein punya, tapi sebenarnya hanya sedikit diplesetin oleh terus dia